klasik 1897 sampai 1932. Fisika partikel elementer bermula di Inggris pada saat G.G. Thomson menemukan elektron pada tahun 1897. Thomson membayangkan bentuk model atom seperti plum pudding dengan roti bermuatan positif dan kismis yang bermuatan negatif atau disebut elektron. Namun eksperimen Rutherford tahun 1911 membantah model ini. Rutherford mengemukakan bahwa muatan positif atau disebut proton hanya ada pada inti atom. Kemudian tahun 1914, Niels Bohr memodelkan hidrogen, terdiri dari satu elektron yang mengelilingi satu proton seperti planet mengelilingi matahari. Bohr dapat menghitung spektrum hidrogen dengan ini, namun tidak untuk atom lainnya. Masalah ini kemudian dapat diselesaikan dengan ditemukannya neutron oleh Chadwick pada tahun 1932 yang juga mengakhiri era klasik. Elektron, proton, dan neutron inilah yang menjadi dasar fisika partikel. Foton 1900 sampai 1924. Planck pada tahun 1900 pada eksperimennya Black Body Spectrum mendapatkan bahwa radiasi elektromagnetik terkuantisasi. Mengadaptasi ide ini, Einstein pada tahun 1905 menjelaskan efek fotolistrik, meskipun ditentang oleh banyak ilmuwan karena menganggap cahaya sebagai partikel. Kemudian tahun 1916, Millikan membuktikan bahwa teori Einstein benar. Akhirnya tahun 1923, A. H. Compton menemukan bahwa cahaya dapat terhamburkan, atau efek Compton scattering jika dianggap sebagai partikel. Partikel cahaya ini yang dinamakan foton. Meson 1934 sampai 1947. Setelah era klasik, muncul pertanyaan, apa yang menahan proton tetap pada inti atom? Padahal proton seharusnya saling menolak satu sama lain. Tahun 1934, Yukawa mengasumsikan bahwa terdapat medan gaya kuat yang berasal dari suatu partikel dengan massa 600 kali elektron atau 1/6 proton, yang ia sebut meson. Namun Yukawa belum pernah berhasil membuktikan adanya meson sampai akhirnya tahun 1947 Powell dan rekannya di Princeton menemukan partikel yang sesuai dengan deskripsi Yukawa. Powell menyebutnya pi atau pion. Antipartikel 1930 sampai 1956. Penemuan antipartikel diawali dengan masalah persamaan Dirac. Berdasarkan persamaan ini, seharusnya setiap positif energi memiliki lawannya, yaitu negatif energi. Kemudian tahun 1931, Anderson menemukan positron, yaitu kembaran elektron namun bermuatan negatif. Baru kemudian tahun 1940-an, penelitian Stackelberg dan Feynman menjelaskan bahwa setiap partikel harus memiliki koresponden antipartikel dengan massa yang sama tetapi muatannya berlawanan. Kemudian eksperimen di Berkeley, Bevatron menemukan antiproton di tahun 1955 dan antineutron di tahun 1956. Neutrino 1930 sampai 1962. Pada tahun 1930, masalah muncul pada peluruan partikel beta. Peluruan beta dari suatu inti ke inti yang lebih ringan yang terjadi ditemukan memenuhi kelestarian muatan namun tidak memenuhi kelestarian energi. Sehingga Pauli mengusulkan partikel lain yang ikut dalam peluruan tersebut di mana partikel tersebut harus bersifat netral atau tidak bermuatan agar tetap memenuhi kelestarian muatan. Kemudian Fermi muncul dan membuktikan usulan tersebut. Ternyata terdapat partikel lain yang harus juga bersifat sangatlah ringan. Partikel itu diberi nama neutrino. Beberapa tahun kemudian, setelah berbagai teori dan eksperimen, terdapat partikel anti-neutrino, yang perbedaan dengan neutrino hanyalah pada bilangan lepton, sehingga diproporsikan kekekalan bilangan lepton. Partikel aneh 1947 sampai 1960. Menggunakan pengetahuan yang sudah dikembangkan, tahun 1950 terdapat eksperimen yang menghasilkan suatu baryon yang misterius. Hal tersebut membuat ilmuwan bertanya kembali, mengapa proton stabil atau tidak meluruh jika tidak melanggar hukum-hukum yang berkembang pada saat itu? Maka dibentuklah suatu hukum lain, yaitu kekekalan bilangan baryon. Beberapa tahun kemudian muncul baryon berat yang baru yang kemudian dinamakan sebagai partikel aneh. Disebut aneh karena memiliki sifat yang secara teknis dikatakan aneh. Kenapa? Tidak ada pertanyaan lanjut. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. The Eightfold Ways 1961 sampai 1964. Tahun 1961, Murray Gell-Mann, ilmuwan dari Amerika Serikat, mengenalkan konsep Eightfold Way. Konsep ini sangatlah penting bagi perkembangan fisika partikel karena sebagai yang memulai era modern pada fisika partikel. Revolusi November dan akibat-akibatnya 1978 sampai 1983 dan 1995. Dekade 1964 sampai 1974 masa kelam di fisika partikel model quark yang awal menjanjikan,
pada akhirnya berada dalam keadaan tergantung-gantung karena tidak bebas secara eksperimental dan tidak memenuhi prinsip Pauli. Pada tanggal 10–11 November 1974, partikel baru ditemukan oleh kelompok Burton-Richter dan diberi nama partikel G dan C. G-C adalah meson yang 3 kali berat proton. Peristiwa yang dipicu oleh penemuan ini kemudian dikenal dengan revolusi November. Berbulan-bulan ke depannya, sifat dari meson menjadi perdebatan. Dengan macam model quark yang diberikan tidak sampai itu, pada tahun 1975 ditemukan lepton. 2 tahun setelahnya ditemukan upsilon. Pada tahun 1983, bottom meson ditemukan, akan tetapi top quark tidak diketahui secara pasti hingga tahun 1995. Quark 1964. Pada tahun 1964, dengan menggunakan konsep Eightfold Way, Gell-Mann dan George Weig, ilmuwan dari Amerika Serikat, memproposikan quark sebagai partikel yang lebih elementer daripada hadron. Sampai sekarang belum ada yang bisa menemukan partikel quark, hanya melalui efek dari muatannya yang dihasilkan dari eksperimen yang membuktikan keberadaan partikel quark. Intermediary boson factor 1983. Dalam teori peluruhan beta yang dilakukan oleh Fermi merupakan kejadian ini. Beruntung karena gaya lemah atau yang bertanggung jawab atas peluruhan beta memiliki jangkauan yang sangat pendek, sehingga model Fermi tidak jauh dari kebenaran dan memberikan hasil perkiraan yang sangat baik pada energi rendah. Namun, diakui secara luas bahwa pendekatan ini pasti akan gagal pada energi tinggi, dan pada akhirnya harus digantikan dengan teori di mana interaksi dimediasi oleh pertukaran beberapa partikel. Mediator ini dikenal dengan nama biasa, vektor boson intermediate. Munculnya teori elektrolemah dari Glashow, Weinberg, dan Salam bahwa prediksi massa yang benar-benar kokoh menjadi mungkin. Dalam teori ini, sebenarnya ada 3 vektor boson intermediate, 2 diantaranya bermuatan W plus min dan 1 netral atau Z. Pada Januari 1983, penemuan partikel W dilaporkan oleh kelompok Carlo Rubbia, dan 5 bulan kemudian, tim yang sama mengumumkan penemuan partikel Z. Model standar 1978. Model standar adalah kerangka teoritis yang menjelaskan 3 dari 4 gaya fundamental dalam alam semesta: elektromagnetisme, interaksi lemah, dan interaksi kuat. Model ini memuat 3 jenis partikel dasar, lepton, quark, dan mediator. Namun, model standar tidak dapat menjelaskan gravitasi dan belum menyertakan konsep gelap materi dan energi yang merupakan sebagian besar alam semesta. Ini masih menjadi salah satu teori yang paling berhasil dalam fisika, tetapi para ilmuwan terus mencari teori yang lebih komprehensif, yang dapat menyatukan fisika partikel dengan gravitasi dalam kerangka teoritis yang lebih